Salam Bapak Ibu. Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, memuji, menyembah Dia. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermaksur bagi namamu di antara suku-suku bangsa. Bapak, terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan di hari ini Bapak. Biarkanlah kami Tuhan berlindung dalam naungan-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian di hadapannya. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian lebih dalam di hadirat Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesempatan di hari ini Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Sangat baik Engkau Yesus. Teramat baik ya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada janji yang seperti janji-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan bersorak-sorai memuji meninggikan Engkau Tuhan. Kami akan berglori ya Tuhan bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian kita, berjalan bersama-Mu, tak akan kugentar. Haleluya. Katakan, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani, jalani, jalani kehidupan. Kau mengajarku
terima kasih Yesus. Allah yang luar biasa. Masih mau bersuka cita Bapak Ibu? Amin. Amin. Haleluya. Katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatan kami Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terdahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Nya. Bapa, ajar kami mengerti ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Mari saudaraku, kita naikkan pujian. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian yang lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Benar Tuhan. Suci Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh
Shalom sahabat Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua bersuka cita di dalam hadirat Tuhan sekalipun ada jarak yang membatasi. Tapi saya percaya saat ini kita semua dengan antusias akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau adalah Allah yang kasih adanya. Kasih-Mu yang begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi dan dalamnya. Tidak terselami oleh pikiran kami, karena melampaui segala pengetahuan. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami boleh lagi ada untuk belajar dari kebenaran firman-Mu, mengenal Engkau lebih lagi, memahami Engkau lebih lagi, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kami buka telinga kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan shalom. Ya. Saya percaya sepanjang bulan ini kita sudah belajar tentang bagaimana mengenal dan memahami Allah yang kita sembah. Tidak terasa minggu ini adalah minggu terakhir pertengahan tahun 2020. Setengah tahun lagi kita akan mengakhirinya. Sebentar saja ya sahabat-sahabat Allah yang terkasih. Tetapi sebelum bulan ini berlalu, sesuai dengan tema kita, mari kita mau mengevaluasi kembali. Sejauh mana saya mengenal, mengetahui dan memahami Allah yang saya sembah. Mari kita lihat langsung di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Ya, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sahabat Allah yang dikasihi Tuhan, kita akan mengenal dan memahami Allah kembali melalui doa Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang di Efesus. Sebelum mengakhiri bulan ini, mungkin perlu kita mengevaluasi kembali. Kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana saya mengenal Allah? Sejauh mana saya memahami Allah di dalam kehidupan saya secara pribadi? Mari kita melihat apa pelajaran yang kita tangkap, pesan yang kita bisa dapat, kita bisa pahami dari doa Paulus ini. Di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15.
Di situ dikatakan itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Paulus berkata itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Aku sujud di hadapan Bapa. Apa alasannya sehingga Paulus harus sujud di hadapan Bapa? Alasannya adalah karena bagi Paulus dia adalah satu-satunya Tuhan. Sikap sujud yang dinyatakan oleh Paulus menjadi pengakuan imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kepada jemaat yang ada di Filipi, dalam Filipi 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pengakuan imannya bahwa Kristus adalah Tuhan. Ini satu-satu alasan mengapa dia sujud kepada Bapa. Mengakui ketuhanan Kristus itu. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan Paulus melihat Tuhan sebagai rajanya. Secara umum, ciri khas orang Yahudi ketika mereka beribadah menghadap Allah, sikap posisi mereka itu berdiri. Tetapi Paulus mengambil sikap sujud. Karena apa? Dia memandang Tuhan sebagai rajanya, sebagai pribadi yang berotoritas, sebagai penguasa tunggal di dalam hidupnya. Dikatakan yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Dia adalah sang pencipta segala sesuatu. Ini yang dikenal, ini yang dipahami Paulus tentang Allahnya. Bahwa Allahnya adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya penguasa di dalam hidupnya. Dan itu ditandai dari sikapnya, dia sujud menundukkan diri. Kemudian di dalam doanya ayat yang ke-16, dia berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Dia berdoa untuk kekuatan kepada jemaat Efesus supaya menguatkan dan meneguhkan sesuai porsi kekayaan kemuliaan Allah. Saudaraku, kalau bicara tentang kekayaan ini, bicara tentang kemampuan seseorang terhadap di dalam mengendalikan sesuatu. Kalau melihat sekarang di dunia, ukuran orang terkaya itu, kalau saya lihat itu di berita-berita, orang terkaya di dunia, orang nomor 1 terkaya itu adalah Jeff Bezos. Bezos, dia adalah CEO Amazon.com yang penghasilannya itu dikatakan hartanya yang bersih saja itu sampai 160 miliar dolar. Wow, kalau itu dikalikan 14.000 dolar US dollar ya, 14.000 rupiah dikali 160 miliar US dollar, itu sudah nggak tahu bilangannya lagi ya. Itu hampir 2 kuadriliun. Bukan triliun lagi tapi kuadriliun, 2 kuadriliun ya, lebih kurang 2 kuadriliun ya, mungkin 300 triliun rupiah. Waduh, sekaya apa dia? Nah, dia yang kaya ini tiba-tiba datang kasih uang jajan buat Nathan 10 US dollar. Apakah itu bisa dibilang dia kaya? Apakah dia bisa dibilang memberikan jajan buat Nathan sesuai dengan kekayaannya? No.
Jangan-jangan uang senilai $10 itu nggak ada di rumahnya. Tapi karena dia adalah seorang konglomerat dunia. Dia seorang bukan lagi milioner tapi quadrillionaire. Saya nggak tahu menyebutnya. Kalau dia memberikan uang, mungkin dia akan katakan kepada Nathan, ini ada $1 juta, kamu pakai buat jajan. Nanti habis datang lagi, saya kasih lagi. Wah, orang yang waktu melihat itu akan berkata, wah memang betul Jeff Bezos ini orang yang sangat kaya. Dia kasih uang itu gampang sekali. Karena apa? Dia berikan begitu mudah uang yang banyak. Tetapi kekayaan kemuliaan Allah itu lebih dari apa yang dimiliki orang terkaya di dunia ini. Kekayaan kemuliaan Allah itu tidak terukur. Dan Tuhan yang adalah sumber kekuatan itu, Dia mau berikan kekuatannya kepada kita sesuai kekayaan kemuliaannya. Seberapa kaya Dia? Tidak terbatas. Kekayaannya tidak terbatas. Menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Rohnya, Roh Kudus memberdayakan kita untuk menggunakan kekuatan Allah itu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan kekuatan fisik, ini bukan bicara tentang kekuatan secara jasmani. Seperti Simpson atau seperti mungkin Arnold Schwarzenegger. Atau bodyguard, bukan. Tapi ini bicara tentang kekuatan bagi manusia batiniah kita. Untuk apa kekuatan ini? Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya ketika keadaan kita menjadi sulit, ketika kita tertekan, saat itu kita membutuhkan kekuatan Allah menolong kita, memampukan kita melewati penderitaan hidup, melewati tekanan hidup, naik tinggi-tinggi bagaikan Raja Wali, menari di tengah badai. Betapa indahnya, betapa ajaibnya Allah yang dipahami oleh Paulus. Inilah Allah yang juga kita percaya. Tapi apakah kita memahami Allah sejauh itu? Dia bukan Allah yang kecil, Dia bukan Allah yang tidak mampu menolong kita. Tetapi Dia dapat memberikan kekuatan, meneguhkan kita menurut kekayaan kemuliaannya yang tidak terbatas itu. Ayat yang ke-17, di situ dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kata diam, kalau di dalam bahasa yang lain itu disebut dwell. Kata kayo, kalau diartikan itu TSN, tenang, santai, nyaman. Settle down, be at ease, comfortable. Tenang, santai, nyaman. Oleh imanmu Kristus tenang, santai, nyaman di dalam hatimu. Kalau bicara tentang tenang, santai, nyaman, bagi setiap orang itu mungkin berbeda-beda, sahabat Allah. Bagi seorang pria mungkin waktu tenang, santai dan nyaman adalah ketika dia duduk di tepi danau atau di tepi pantai yang sunyi, di bawah pohon yang rindang atau di bawah payung. Lalu ada alat pancing di tangan kanan, ada buku bacaan di tangan kiri,
Lalu di samping tempat duduknya ada termos kopi yang hangat dan ada tempat untuk cemilan. Sementara dia menunggu ikan memakan umpan, dia bisa juga menutup wajahnya dengan topi. Itu adalah waktu yang tenang, santai dan nyaman. Tapi mungkin bagi seorang ibu rumah tangga, seorang istri, waktu tenang, santai dan nyaman itu adalah ketika rumah bersih, ketika anak-anak tidak berisik, tidak ada cucian, setrikaan semuanya rapi, tagihan beres. Itu adalah waktu tenang, santai dan nyaman. Sebaliknya, ketika rumah berantakan, ada banyak konflik, di rumah ribut dengan pertengkaran, dikejar-kejar tagihan atau angsuran, ada kekhawatiran, ada persoalan-persoalan menumpuk, maka tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi namanya santai, tidak ada lagi namanya nyaman. Ketika Yesus diam di dalam hati kita, dia mau mengalami yang namanya tenang, santai dan nyaman. Ada saat-saat Yesus merasa tidak nyaman tinggal di dalam kita. Kapan? Ketika kita tidak hidup di dalam iman. Ketika kita memilih hidup di dalam dosa, ketika kita memilih hidup tidak taat, ketika kita memberontak, kita tidak berdoa, kita tidak suka dengan firman-Nya, kita beralasan untuk tidak beribadah di dalam persekutuan, bahkan memilih untuk menghakimi dan tidak mengampuni orang. Tetapi dalam ayat 17 ini, dia mau diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yesus ingin hidup Anda dan saya, hidup kita berakar, dibangun di atas sebuah dasar yang bertahan lama, yang abadi, yang bernilai kekal, yang tidak akan pudar dan tidak dapat dihancurkan. Itulah kasih. Dia datang bukan untuk merusak kesenangan engkau, sahabat Allah. Dia datang bukan untuk menghancurkan hidupmu. Dia datang bukan mau mengambil kesenanganmu. Tapi dia datang, dia mau tinggal di dalam kita supaya kita penuh di dalam kesukaan, kebahagiaan yang bukan sementara tetapi selamanya. Mengapa? Karena kasih. Dia lebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi kalau kasih Allah yang tidak terukur itu sudah dinyatakan kepada kita, sebenarnya kita bisa simpulkan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus seharusnya adalah orang yang paling berbahagia di bumi ini. Amin. Baik, selanjutnya mari kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Lalu bagian B-nya, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Seberapa besar Allah itu? Seberapa besar Allah yang sahabat-sahabat ketahui? Allah yang kita sembah adalah Allah yang ada di mana-mana. Dimanapun kita berada di alam semesta ini, Tuhan ada di sana. Karena Dia adalah Allah yang omnipresence. Dia adalah Allah yang imanen. Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika kita berada di ujung bumi sekalipun, di situ Dia ada. Itu yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 139. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Di mana kita pergi, di mana kita bersembunyi, Tuhan ada di sana. Sebesar itulah Allah menurut Paulus dalam doanya. Seberapa hebat Dia, seberapa kuat Dia. Dia bukan hanya Allah yang ada di mana-mana, tetapi Dia juga adalah Allah yang maha kuasa.
Dia memiliki semua kekuatan. Dia adalah Allah yang omnipoten. Dia bisa melenyapkan alam semesta ini dan kemudian menciptakannya kembali. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dimanapun dia mau, kapanpun, bagaimanapun caranya yang dikehendakinya, dia sanggup. Inilah Allah yang diperkenalkan Paulus melalui doanya kepada jemaat yang di Efesus. Allah inilah yang dia minta supaya memenuhi kehidupan jemaat di Efesus dengan kepenuhan Allah. Kata kepenuhan yang digunakan di dalam ayat ini dalam bahasa aslinya adalah pleroma. Pleroma ketika digunakan untuk Allah itu berarti semua atribut dan kesempurnaan ilahinya, setiap bagian dari dirinya itu yang mau memenuhi kehidupan saudara dan saya. Betapa indahnya. Siapa kita? Kita yang hanya seonggok debu, segumpal tanah liat, kita yang sekarat, kita yang berdosa, tetapi Dia di dalam kesempurnaannya, Dia mau memenuhi kehidupan kita. Salomo di dalam doanya ketika mentahbiskan bait suci, dia melihat tidak mungkin Allah yang besar itu berdiam di dalam satu tempat. Memang benar sahabatku, tidak mungkin. Tetapi inilah ketidakmungkinan ini yang menjadi doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Supaya Allah itu berdiam, memenuhi kehidupan orang percaya dengan kepenuhannya, dengan seluruh atributnya, dengan seluruh kesempurnaan ilahinya, dengan setiap bagian dari dirinya, diam di dalam orang percaya. Di dalam kitab Kolose 2 ayat 9 dikatakan bahwa di dalam Kristus tinggal kepenuhan Allah itu dalam bentuk tubuh. Dan Kristus itu diam di dalam kita. Betapa indahnya kalau kita mengenal Allah itu dengan baik. Betapa indahnya kalau kita memahami bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mau berdiam di dalam kita. Bukan setengah-setengah, tetapi kepenuhan ilahi itu, seutuhnya Allah itu mau berdiam di dalam kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, di situ dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 ini merupakan doksologi Paulus. Ini berbicara tentang doa pujian Paulus yang dinaikkan kepada Allah yang dikenal dan dipahaminya dengan benar. Inilah pribadi Allah yang dikenal Paulus, yang dikenalnya bahwa Allah yang dia sembah adalah Tuhan satu-satunya, pencipta alam semesta dengan segala isinya. Allah yang dikenal oleh Paulus, Allah yang dipahami oleh Paulus, dia memiliki kekuatan yang tidak terbatas sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Allah yang dikenal Paulus adalah Allah yang memiliki kasih yang kekal. Dia maha hadir, Dia maha kuasa. Dia adalah pribadi yang ingin memenuhi umatnya dengan semua atribut kesempurnaan ilahinya setiap bagian dirinya. Betapa luar biasa, betapa indahnya.
Bagaimana dengan sahabat dan saya? Bagaimana dengan kita? Siapakah Allah yang kita kenal? Sejauh mana kita mengenal Allah kita? Seberapa jauh kita memahami Allah yang kita sembah? Apakah kita masih dapat melihat dan merasakan kehadirannya dalam hidup kita? Ini menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masihkah saya bisa mengenal Allah? Masihkah saya mempercayai Allah itu seutuhnya sebagai Allah di dalam kehidupan saya? Atau apakah masalah yang saat ini sedang saya hadapi, yang saat ini sedang Anda hadapi, membuat kita tidak dapat lagi mengenal dan memahami Dia? Mengenal dan memahami itu berarti kita memerlukan suatu hubungan yang intim. Mengenal dan memahami itu didapat melalui intensitas hubungan. Semakin sering bersama-sama, semakin kita mengenal dan memahami satu pribadi. Demikian juga dengan Allah. Seberapa sering saya bersama dengan Allah, seberapa intim saya dengan Allah, itu akan memengaruhi pengenalan dan pemahaman saya tentang Allah. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, mari selagi masih ada waktu, hiduplah di dalam iman. Kalau kita sudah hidup dalam iman, teruslah di dalam iman. Jangan tergoyahkan. Karena kenyamanan Yesus diam di dalam kita ketika kita hidup di dalam iman. Ketika kita meninggalkan dosa, ketika kita meninggalkan ketidaktaatan, ketika kita meninggalkan berbagai macam alasan yang membuat kita untuk tidak setia di dalam beribadah, di dalam persekutuan gereja, di dalam pembacaan firman Allah secara teratur, di dalam doa-doa pribadi kita. Bahkan kita bisa membuat Kristus nyaman di dalam kita ketika kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Kita bisa menyatakan kasih, mengubah kutuk menjadi berkat, memberikan pengampunan bukan penghakiman. Ada berapa banyak orang di sekeliling kita yang Tuhan izinkan berinteraksi dengan kita, menjalin hubungan dengan kita. Mungkin di antara mereka ada banyak orang yang memberikan tekanan-tekanan, memberikan kepahitan-kepahitan. Tapi mari lepaskan pengampunan kepada mereka. Sebagaimana kita sudah menerima kasih Allah, kita juga mau menyatakan kasih itu kepada semua orang. Kepenuhan Allah itu memenuhi kita sampai kita menjadi serupa dengan Dia. Intensitas hubungan kita setiap hari selama waktu-waktu hidup yang Tuhan berikan, ketika kita menjalin hubungan dengan Dia, membuat kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah itu. Membuat kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Bukan hanya karakter kita yang berubah, tetapi doa-doa kita pun akan berubah. Doa-doa kita bukan lagi bicara soal kebutuhan hari-hari saya. Doa-doa kita bukan lagi bicara soal Tuhan sembuhkan sakitku, Tuhan cukupkan kebutuhanku, Tuhan lindungi aku di dalam perjalananku. Tapi doa-doa kita akan bermuara kepada Tuhan. Doa-doa kita akan sepakat dengan Allah. Karena apa? Karena kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Apa yang menjadi doa kita, itulah kerinduan Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus. Ketika dia berdoa, dia mau jemaat Efesus mengenal dan memahami Allah yang dia percaya. Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita akan mengasihi Dia. Semakin kita mengasihi Dia,
maka hidup kita juga akan semakin memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih. Kami boleh mengenal Engkau lebih lagi melalui doa Paulus ini. Mungkin hari-hari yang kami lalui pada saat ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sangat berat. Karena keadaan yang terjadi di dalam hidup kami. Bukan hanya secara pribadi di dalam keluarga, bahkan di dalam kehidupan lingkungan masyarakat, bangsa dan dunia ini. Sehingga kami tidak dapat melihat Engkau lagi dengan jelas. Tapi saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkau penguasa, pemilik hidup kami. Kami hidup bukan untuk hidup kami lagi. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau ada di setiap keadaan kami. Engkau tahu ketika kami jatuh, ketika kami lemah, ketika kami sedih, kami susah, bahkan ketika kami mengalami sakit. Dan di saat itu, kekuatan-Mu menjadi bagian kami menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Inilah Allah yang kami percaya. Biarlah ini bukan hanya kami aminkan karena firman-Mu berkata, tetapi kami rindu ini menjadi pengalaman dalam hidup kami. Kami mengalami Tuhan itu seperti yang firman-Mu sampaikan pada saat ini. Diberkatilah kiranya setiap kami yang sudah belajar dari firman-Mu ini. Jemaat Tuhan, apapun keadaan mereka, biarlah kiranya mengakhiri bulan ini, mata hati kami terbuka untuk kami boleh melihat dan memahami siapa Allah yang kami percaya. Siapa Allah yang kami sembah, bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat luar biasa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya sangat merindukan hati kita tetap bersuka cita ketika dikatakan diberi kesempatan memberi persembahan. Kalau Anda sudah mempersiapkan persembahan, mari kita sepakat bersama-sama, kita berdoa, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan bisa memberi persembahan. Kami rindukan pemberian kami ini menyenangkan hati-Mu, dan kami akan dipercayakan lebih banyak berkat lagi untuk kami menjadi pengelola harta Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau, diberkati setiap sahabat-sahabat kami yang di rumah atau dimanapun mereka melaksanakan ibadah online ini. Mereka ada dalam anugerah, kasih karunia, berkat berlimpah dari Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami memberikan persembahan kami. Amin. Persembahan ibadah raya kita hari Minggu serta perpuluhan dapat dikumpulkan per komsel atau pribadi, dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari bisa transfer ke rekening di bawah ini atau dititipkan di gereja kepada Ibu Alvina. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan pokok doa serta saran, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Selanjutnya,
Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan doa syafaat kita. Ini kesempatan yang sangat indah kita bisa berdoa. Tetap kita doakan bangsa dan negara kita ini. Kita doakan anak-anak kita terutama dalam masa pendidikan. Kita doakan juga kesehatan setiap umat Tuhan. Bahkan teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan terutama yang menangani COVID-19. Mereka tetap semangat, mereka menyerahkan dirinya untuk menolong orang-orang yang sedang sakit. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengangkat tangan kami ke surga. Kami berkata, kami membutuhkan Engkau. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, mengerjakan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Karena itu, hari ini kami bawa bangsa ini ke tahta Tuhan. Biarlah anugerah kasih karunia Tuhan tetap dilimpahkan atas bangsa Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Kami berdoa supaya perekonomiannya segera dipulihkan. Dan kami memberkati pemerintah kami sehingga mereka diberi Tuhan hikmat, pengertian, terobosan-terobosan, pemulihan ekonomi secara cepat. Dan kami akan melihat janji Tuhan digenapi atas bangsa ini. Negara yang adil dan makmur dari seluruh bangsa Indonesia akan menikmati kekayaan alam, menikmati ciptaan Tuhan yang begitu baik. Dan hamba berdoa supaya rakyat bangsa kami dari suku bangsa manapun hormat dan takut akan Tuhan dan terbuka terhadap keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib, yaitu pengampunan dosa. Kami rindukan hidup kami, hidup yang sudah ditebus, dan kami mengabdi kepada Tuhan. Diberkati semua tenaga-tenaga medis yang sedang bekerja, terutama menangani yang sakit COVID-19. Mereka tetap semangat mengerjakan pekerjaannya, dan mereka diberkati Tuhan. Ada proteksi Tuhan berlaku atas mereka, atas anak istri mereka juga, atas keluarga mereka, sehingga mereka bukan menularkan COVID-19 kepada keluarganya. Ada perlindungan Tuhan yang ajaib berlaku atas kami. Kami berdoa untuk kota kami, kota Batam. Diberkatilah Batam dalam ekonomi, diberkati Batam dalam kerohanian, takut akan Tuhan. Cinta antara satu dengan yang lain berlimpah-limpah di kota kami. Bahkan rencana pemilihan wali kota di tahun ini kami berdoa supaya berjalan dengan baik, dan pemimpin yang Tuhan rancang di surga itu yang akan terpilih di hari-hari ke depan. Kami rindukan ekonomi Batam juga dipulihkan Tuhan, karena Tuhan kami sedang matanya tertuju kepada Batam. Diberkati semua penduduknya, diberkati pendidikan yang sedang dilaksanakan di sekolah-sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang ada di Batam. Semua bisa berjalan dengan baik, dan kami rindukan di kota ini ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang baru yang menjadi berkat bagi seluruh buka bumi ini akan nampak dan keluar dari sini. Diberkati perindustrian kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa membawa bangsa, kota kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari arahkan perhatianmu kepada Tuhan, sumber berkat itu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan Kristus, serta cintanya, persekutuan dengan Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, pewahyuan dari Roh Kudus akan menyertai, mewarnai kehidupan Anda dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.